cerita tentang pemasaran yang luar biasa, tentang cara kita memikat hati agar konsumen terus memilih kami. Setiap langkah, setiap keputusan harus tepat, tak boleh ada kesalahan. Dengan produk yang bagus, harga yang pas, konsumen datang tanpa rasa ragu. Pak Adi, dengarkanlah cerita saya ini tentang strategi, tentang cara meraih hati kami. Kami tahu pasar, kami tahu kebutuhan. Pemasaran yang cerdas pasti membawa kemenangan. Setiap langkah, setiap keputusan harus tepat, tak boleh ada kesalahan. Dengan produk yang bagus, harga yang pas, konsumen datang tanpa rasa ragu. Bukan hanya jualan, tapi membangun rasa kepuasan konsumen jadi prioritas utama. Pak Adi, dengarkan cerita saya ini. Kami akan terus berusaha, takkan berhenti. Pak Adi, dengarkanlah cerita saya ini tentang strategi, tentang cara meraih hati. Kami tahu pasar, kami tahu kebutuhan. Pemasaran yang cerdas pasti membawa kemenangan. Pak Adi, cerita saya belum selesai. Masih banyak yang harus kita capai bersama-sama. Pemasaran yang tepat, sukses kita raih, pasti membawa hasil, pasti membawa hasil yang gemilang. Di suatu pagi yang cerah, saya memulai perjalanan baru dalam dunia manajemen pemasaran. Saat itu dosen saya, Pak Adi, dengan penuh semangat memulai perkuliahan. Beliau memandang kami, para mahasiswa, dengan senyum ramah, seolah ingin mengatakan bahwa perjalanan belajar ini akan penuh dengan tantangan dan keasikan. Lalu tiba-tiba ruang kelas bergema dengan suara musik. Lagu kopi dangdut mengalun mengiringi penjelasan Pak Adi tentang pentingnya membangun hubungan dengan konsumen. Beliau berkata, pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, tapi juga tentang bagaimana kita membuat konsumen merasa nyaman dan terhipnotis untuk terus kembali, layaknya kopi yang nikmat di pagi hari yang selalu membuat kita rindu. Kopi yang nikmat di pagi hari yang selalu membuat kita rindu.
Menyapa hati, hangatkan suasana, seiring mentari yang mulai bersinar. Cangkir penuh kenangan manis yang kita nikmati bersama-sama. Di setiap tegukan ada cerita. Kopi pagi, cinta yang menyapa. Kopi, kopi, kopi di tangan kita, membangkitkan rasa yang terlupa. Cinta hadir di setiap seruput, bersama kopi aku merasa tenang. Setiap pagi aku rindu, denganmu kopi aku selalu menunggu. Sampai akhir waktu kita bersama. Kopi pagi selamanya. Setiap pagi aku rindu denganmu, kopi yang selalu menunggu. Sampai akhir waktu kita bersama. Kopi pagi selamanya nikmat. Kopi-kopi di tangan kita, membangkitkan rasa yang terlupa. Cinta hadir di setiap seruput, bersama kopi aku merasa tenang. Kopi, kopi, kopi di tangan kita, membangkitkan rasa yang terlupa. Cinta hadir di setiap seruput, bersama kopi aku merasa tenang. Setiap pagi aku rindu denganmu, kopi yang selalu menunggu. Sampai akhir waktu kita bersama. Kopi pagi, cinta yang menyapa. Setiap tegukan takkan terlupa. Dengan suasana yang semakin hidup, Pak Adi mengajak kami untuk lebih mendalami konsep produk dan positioning. Tidak lama kemudian lagu Goyang Nasi Padang mulai terdengar dan Pak Adi tertawa. Pemasaran itu seperti nasi padang, banyak pilihan, namun kita harus bisa memilih yang tepat untuk pasar yang tepat. Kalau salah pilih, malah bisa membuat pasar tidak puas. Pemasaran itu seperti nasi padang, banyak pilihan yang menggoda selera. Tapi harus pilih yang tepat, jangan salah agar bisa menang di pasaran. Bangun pemasaran, pilih yang tepat, sasar pasar yang sesuai, jangan ragu. Goyang pemasaran penuh pilihan, strategi cerdas buat kita maju.
Beragam produk, banyak pilihan, tapi kita harus tahu mana yang unggul. Pilih dengan hati strategi jitu, agar bisnis kita terus berkembang. Goyang pemasaran, pilih yang tepat, sasar pasar yang sesuai, jangan ragu. Goyang pemasaran penuh pilihan, cerdas kita buat maju. Seperti nasi. Goyang pemasaran, pilih yang tepat, sasar pasar yang sesuai, jangan ragu. Goyang pemasaran penuh pilihan, strategi cerdas buat kita maju. Seperti nasi padang kaya rasa, pilih yang terbaik takkan kecewa. Di dunia pasar yang penuh warna, bersama strategi kita menang semua. Beragam produk, banyak pilihan, tapi kita harus tahu mana yang unggul. Pilih dengan hati strategi jitu, agar bisnis kita terus berkembang. Goyang pemasaran, pilih yang tepat, sasar pasar yang sesuai, jangan ragu. Goyang pemasaran penuh pilihan, strategi cerdas buat kita maju. Seperti nasi padang kaya rasa, pilih yang terbaik takkan kecewa. Di dunia pasar yang penuh warna, bersama strategi kita menang semua. Pak Adi tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan banyak contoh praktis. Beliau menunjukkan bagaimana pemilihan strategi pemasaran yang tepat bisa mengubah arah sebuah produk. Kami diajak untuk berpikir kreatif dan kritis, dan beliau menekankan bahwa dalam pemasaran kita harus bisa mengerti pasar dengan baik. Seperti lirik dari lagu Sayang yang dibawakan oleh Via Valen. Sayang itu harus ada rasa. Begitu juga dengan pemasaran. Harus ada pemahaman mendalam tentang apa yang diinginkan konsumen, kata Pak Adi. Sayang, kui kudu ana rasa kaya pemasaran, sing kudu ana ngerti apa sing dikarepake konsumen, supaya sukses ora mung ngandelke rasa. Pemasaran sayang iku kudu paham pangerti apa sing dikarepe konsumen. Pilih strategi sing pas, ora mung ngandelke rasa, supaya kabeh sukses ora lali ngerti konsumen. Konsumen iku ora mung tuku, nanging duwe rasa sing pengen dipenuhi. Pemasaran kudu paham, kudu ngerti apa sing dadi keinginan langkarepe. Pemasaran sayang iku kudu paham, ngerti apa sing dikarepe konsumen. Pilih strategi sing pas, ora mung ngandelke rasa, supaya kabeh sukses ora lali ngerti konsumen. Sayang iku ora mung omongan, nanging kudu ana pengertian. Pemasaran kudu bisa ngrungokake apa sing dikarepake konsumen.
konsumen KB. Pemasaran sayang iku kudu paham, ngerti apa sing dikarepe konsumen, pilih strategi sing pas. Ora mung ngandel rasa supaya KB sukses, ora lali ngerti konsumen. Pemasaran sing sayang kudu ngerti apa sing dikarepe supaya bisa maju. Sayang iku ora mung omongan, nanging kudu ana pengertian. Pemasaran kudu bisa ngrungkake apa sing dikarepe konsumen KB. Aku nangis nanti metu lu geti putih. Pemasaran sayang iku kudu paham, ngerti apa sing dikarepe konsumen, pilih strategi sing pas, ora mengandalke rasa supaya KB sukses, ora lali ngerti konsumen. Omongan nanging kudu ana pengertian. Pemasaran kudu bisa ngerungkane apa sing dikarepe konsumen KB. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Saat itu Pak Adi pun menyampaikan satu poin penting yang sangat mendalam, diiringi dengan lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza. Pemasaran yang baik itu seperti cinta yang luar biasa. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada konsumen, mereka akan merasakan dan membalas dengan loyalitas yang luar biasa. Pemasaran itu bukan hal biasa, seperti cinta yang luar biasa, perlu perhatian penuh dedikasi, agar konsumen merasa dihargai. Setiap strategi harus punya makna, seperti cinta yang penuh harapan. Pahami keinginan, rasakan kebutuhan. Pemasaran yang luar biasa, tak sekedar jualan tapi membangun rasa. Seperti cinta yang tulus, membuat konsumen selalu percaya. Pemasaran yang luar biasa, tak sekedar jualan tapi membangun rasa. Seperti cinta yang datang tulus, membuat konsumen percaya. Setiap strategi harus punya makna, setiap cinta yang penuh harapan. Pahami keinginan, rasakan kebutuhan, agar hubungan tetap terjaga dengan baik. Pemasaran yang luar biasa, tak sekedar jualan tapi membangun rasa. Seperti cinta yang datang tulus, membuat konsumen selalu percaya.
Pemasaran yang luar biasa, tak sekedar jualan tapi membangun. Seperti cinta yang datang tulus, membuat konsumen selalu percaya. Bukan hanya produk yang dijual, tapi hubungan yang dijaga selalu. Pemasaran yang penuh cinta membawa bisnis ke puncak yang tinggi. Pemasaran yang luar biasa, bukan cinta biasa tapi penuh makna. Seperti cinta yang datang tulus, membuat konsumen selalu percaya. Pemasaran yang luar biasa, tak sekedar jualan tapi membangun rasa, membuat konsumen percaya. Dengan penuh semangat dan pemahaman yang lebih dalam, saya keluar dari kelas hari itu, merasa lebih siap menghadapi dunia pemasaran yang penuh tantangan. Sebuah pelajaran berharga yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membekali kami dengan pemahaman praktis yang akan berguna dalam karir kami nanti. Pada pertemuan berikutnya, saya kembali memasuki ruang kelas dengan semangat. Pak Adi seperti biasa menyambut kami dengan senyum dan aura penuh energi. Hari ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran, katanya dengan penuh semangat, yang langsung menarik perhatian kami. Saat beliau mulai menjelaskan bauran pemasaran, marketing mix, ia menyebutkan 4P yang menjadi dasar: produk, harga, tempat, dan promosi. Namun, sebelum melanjutkan, beliau memutar lagu dangdut yang pertama, Tolong, yang dinyanyikan oleh Zaskia Gotik. Dengan lirik yang penuh canda, Pak Adi pun berkata, "Ingat, dalam pemasaran, produk itu harus tolong bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau produk yang kita tawarkan nggak sesuai, konsumen juga nggak akan tertarik." Kalau produk yang kita tawarkan nggak sesuai, konsumen pasti pergi. Jangan cuma janji, harus nyata, baru deh mereka bisa percaya. Produk sesuai, konsumen tertarik. Jangan sampai kita salah pilih. Pahami kebutuhan mereka agar produk kita jadi pilihan. Gak usah pusing, jangan ragu. Kalau produk kita benar-benar pas, konsumen pasti datang lagi, karena mereka tahu apa yang dicari. Produk sesuai, konsumen tertarik. Jangan sampai salah pilih. Pahami kebutuhan mereka semua agar produk kita jadi pilihan. Pahami sesuai strategi biar produk kita yang mereka cari. Jangan asal jual, harus tepat biar konsumen datang terus tanpa ragu.
Pahami pasar, sesuaikan strategi, biar produk kita yang mereka cari. Jangan asal jual, harus tepat, biar konsumen datang terus tanpa ragu. Produk sesuai, konsumen tertarik, jangan sampai kita salah pilih. Pahami kebutuhan mereka semua, agar produk kita jadi pilihan. Produk sesuai, konsumen tertarik, pilih yang tepat, pasti sukses berlipat. Produk sesuai, konsumen tertarik, agar produk kita jadi pilihan. Lagu itu memberikan suasana santai, namun intinya tetap tajam. Pak Adi kemudian menjelaskan tentang produk. Produk bukan hanya barang, tapi juga layanan yang kita tawarkan kepada konsumen. Kita harus bisa menjadikan produk kita sesuatu yang dicari dan dibutuhkan. Layaknya dalam lagu ini, produk kita harus bisa memikat perhatian, bahkan membuat konsumen ingin menari bersama kita. Saat menjelaskan tentang harga, Pak Adi memutar lagu dangdut yang kedua, Goyang Dumang. Dengan nada yang penuh semangat, Pak Adi berkata, menentukan harga itu harus dengan cermat. Seperti goyangan di lagu ini, harga kita juga harus bisa menggoyang pasar, terjangkau namun tetap menguntungkan. Jangan sampai terlalu rendah hingga merugikan, atau terlalu tinggi hingga membuat konsumen berpikir dua kali. Harga kita harus bisa menggoyang, pasar jadi heboh. Semua tertarik, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Cari pas biar semua senang, goyanglah. Pahami pasar, tahu kebutuhan, harga yang tepat bikin mereka datang. Goyang harga, goyang pasar, semua orang langsung tertarik. Goyang harga, goyang pasar, pilih yang pas biar kita menang. Biar semua orang langsung tertarik. Goyang harga, goyang pasar, pilih yang pas biar kita menang. Goyang harga, jangan asal tetapkan harga tinggi, konsumen pilih yang sesuai hati. Harga yang pas pasti menggila, ayo kita buat semua jadi tertarik. Jangan asal tetapkan harga tinggi, konsumen pasti pilih sesuai hati. Harga yang pas, pasar pasti menggila, ayo kita buat semua jadi tertarik. Goyang harga,
Goyang pasar biar semua orang langsung tertarik. Goyang pasar, pilih yang pas biar kita menang. Ayo, harga yang pas pasti menggoyang, pasar jadi rame, kita menang. Ayo goyang harga, kita goyang pasar, pilih yang pas biar kita menang. Setelah itu kita beralih ke elemen tempat atau distribusi. Pak Adi menekankan pentingnya memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan mudah diakses oleh konsumen. Saat itu lagu dangdut ketiga, Sakitnya Tuh di Sini, mengalun. Pak Adi menyelipkan humor. Tempat itu penting karena kalau produk kita nggak tersedia di tempat yang mudah dijangkau, seperti lagu ini, bisa bikin konsumen sakit karena susah mencapainya. Tempat itu penting, jangan bikin sakit. Kalau produk susah dijangkau bisa bikin kecewa. Tempat yang strategis buat konsumen muda, jangan sampai mereka bingung cari produk kita. Tempat itu penting, jangan sampai salah. Kalau produk kita susah dicari, konsumen jadi bingung, pasti kecewa karena susah banget buat dapetin barang ini. Tempat itu penting, jangan bikin sakit. Kalau produk susah dijangkau bisa bikin kecewa. Tempat yang strategis buat konsumen muda, jangan sampai mereka bingung cari produk kita. Gak usah jauh-jauh, biar dekat aja. Letakkan produk kita di tempat yang tepat. Konsumen pasti datang dengan senang hati, karena mudah banget buat beli produk kita. Tempat itu penting, jangan bikin sakit. Kalau produk susah dijangkau bisa bikin kecewa. Tempat yang strategis buat konsumen muda, jangan sampai mereka bingung-bingung cari produk kita. Jangan biarkan mereka cari-cari di tempat yang jauh, itu bikin sakit hati. Letakkan produk di tempat yang mudah, bikin konsumen gak kecewa, terus datang lagi. Tempat yang tepat itu yang utama, agar konsumen gak sakit datang terus ke kita. Akhirnya saat membahas promosi, Pak Adi menjelaskan dengan cermat bahwa promosi harus bisa menarik perhatian dan menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Promosi itu harus kreatif dan harus ada komunikasi yang baik antara kita dengan konsumen. Jelas Pak Adi. Beliau juga mengingatkan bahwa pemasaran yang sukses harus mampu memadukan semua elemen dalam bauran pemasaran.
seperti saat sebuah lagu dangdut yang memadukan lirik, musik, dan penampilan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Dengan ketiga lagu dangdut yang mengiringi pelajaran hari itu, saya merasa bahwa memahami bauran pemasaran menjadi semakin menyenangkan dan mudah dimengerti. Tidak hanya teori, tetapi dengan contoh-contoh yang hidup. Pak Adi benar-benar membuat kami siap untuk mempraktekkan ilmunya di dunia nyata. Setelah beberapa pertemuan yang penuh dengan teori dan praktek, saya mulai merasakan perubahan besar dalam cara memahami pemasaran. Setiap kali Pak Adi menjelaskan topik baru, kami bukan hanya belajar tentang konsep, tetapi juga merasakan bagaimana hal itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui cara yang sangat menghibur. Saya ingat dengan jelas perasaan saya saat pertama kali mengenal konsep bauran pemasaran. Sebelumnya, pemasaran selalu terasa abstrak. Sebuah dunia penuh dengan angka, strategi, dan teori. Namun setelah dibawakan dengan cara yang menyenangkan, pemasaran terasa lebih dekat. Bahkan seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tentu saja, lagu dangdut yang mengiringi pelajaran menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses belajar ini. Saya ingat betul saat mendengarkan lagu Goyang Dumang, saya mulai merenung tentang bagaimana harga yang tepat bisa menggoyang pasar. Menyadari bahwa bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Seperti halnya goyangan yang bisa menggugah perasaan. Lagu Tolong pun memberikan kesan yang mendalam, mengingatkan saya bahwa produk yang kita tawarkan harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam pemasaran, kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah produk ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar ingin dijual? Seperti lagu itu, produk harus bisa meminta tolong untuk diberikan perhatian lebih. Lagu Sakitnya Tuh di Sini benar-benar menggugah pemahaman saya tentang pentingnya distribusi yang baik. Pak Adi dengan penuh canda mengatakan bahwa tempat atau distribusi itu harus tepat. Jika tidak, konsumen akan merasa sakit karena sulit untuk mendapatkan produk tersebut. Sebuah pelajaran yang terasa begitu nyata bahwa walaupun produk yang kita tawarkan luar biasa, jika tidak tersedia di tempat yang tepat, konsumen akan merasa kecewa. Kesimpulannya, belajar pemasaran dengan cara yang begitu kreatif dan penuh dengan unsur hiburan seperti ini membuka mata saya tentang betapa pentingnya setiap elemen dalam pemasaran. Tidak hanya sekedar teori, tetapi pemasaran itu adalah seni yang bisa menyentuh hati konsumen, seperti dangdut yang mengalun riang. Setiap lirik, setiap nada, setiap goyangan memiliki makna yang lebih dalam yang bisa diterapkan dalam dunia pemasaran. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar dari Pak Adi yang tidak hanya mengajarkan materi secara profesional, tetapi juga mengajarkan kami untuk menikmati setiap prosesnya. Beliau mengajarkan bahwa pemasaran adalah tentang memahami pasar, menciptakan hubungan yang baik, dan tentu saja memberikan sesuatu yang bernilai kepada konsumen. Seperti halnya setiap lagu dangdut yang bisa memberikan hiburan dan kebahagiaan kepada
pendengarannya. Dosenku tersayang, Pak Adi yang hebat, kau selalu memberi ilmu yang bermanfaat. Dengan sabar dan penuh perhatian membimbing kami menuju kesuksesan. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat, mengajarkan kami dengan penuh cinta. Kami bangga punya dosen seperti kamu. Bukan hanya di kelas, tapi juga di luar. Kau memberikan contoh dengan tindakan yang nyata. Pak Adi, kau dosen yang hebat, hadir dengan penuh semangat, mengajar kami dengan penuh cinta. Kami bangga punya dosen seperti kamu. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari dosen yang penuh dedikasi. Pak Adi, kau adalah teladan. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat, mengajarkan kami dengan penuh cinta. Kami bangga punya dosen seperti kamu. Dosenku tersayang, Pak Adi yang hebat, kami tak akan pernah lupa jasamu yang besar. Pak Adi, kau dosen yang hebat, selalu hadir dengan penuh semangat, mengajar kami dengan penuh cinta.